Selamat malam, selamat bertemu di RNTV. Selamat sukacita di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membacanya dan mendengarkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur untuk kasih setiamu sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau menjaga, memelihara kehidupan kami, dan Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesempatan. Terima kasih ya Bapa untuk topanganmu, untuk urapanmu sepanjang hari ini bagi kami ya Bapa. Dan malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebelum kami membacanya dan mendengarkannya, berikan hikmat kepada hamba agar hamba dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Dan begitu juga agar Kau berkenan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ayub 42 ayat 2 sampai 6. Yang judulnya malam hari ini, kita percaya pada Tuhan dalam kesulitan. Oke, kita dari Ayub ya, dari Ayub 42 ayat 2 sampai 6 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Ayub 42 2 sampai 6 yang berbunyi, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa sepengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita mengetahui bagaimana seorang Ayub, kenapa dia ada di kitab ini, ada namanya karena dia terpilih seorang yang tekun. Apapun kesulitan yang dia hadapi, dia tetap bertekun. Kita mengetahui kan, Ayub ini, saudaraku terkasih, karena ketekunannya, iblis mencobainya, apapun yang dicobain, tapi iblis bilang, ia sangat tekun Tuhan. Iblis saja mengakui. Tapi Tuhan memberikan suatu ujian kepada Ayub. Apakah engkau kuberikan kesulitan, engkau masih tetap bertekun? Ayub ini kaya, dia semua ada, tetapi itu dikasih ujian sama Tuhan. Diambil istri, anak, ternaknya, rumahnya, semuanya diambil. Tentu kalau seperti itu yang kita alami, pasti kita sebagai manusia berdosa, pasti kita akan berpikir, berarti Tuhan tidak mengasihiku. Itu pikiran kita sebagai manusia. Tetapi Ayub, dia tidak tergoyahkan. Dia tetap mengasihi Tuhan dengan bertekun. Kalau kita sebagai manusia seperti itu kita terima, tidak usah seperti itu. Di dalam kesulitan satu hal saja, keuangan, pasti kita akan down. Ini Ayub, semua diambil, tetapi kenapa dia bisa bertekun? Makanya dia ada di kitab ini.
karena sejarahnya dia seorang yang memang benar-benar pengikut Tuhan Yesus yang setia. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah dipilih Tuhan, kenapa kita tidak melakukan seperti Ayub? Ayub adalah contoh untuk kita. Tuhan berikan agar kita seperti Ayub sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang diberikan kesulitan oleh Tuhan, tetap kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kesulitan, dalam hal-hal pun, apapun rencana kita yang gagal, kita tetap memiliki kepercayaan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu semua permasalahan kita hadapi, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, agar kita memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Jangan kita selalu mengeluh, karena semua ujian yang diberikan Tuhan itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Itu hanya hal yang biasa, tidak seperti Ayub. Dia melebihi apa yang dibuat ujian terberat dalam hidupnya, tapi dia tetap. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Jangan mau kita percaya kepada hal-hal duniawi, kepada orang-orang yang katanya orang pintar, orang ini, orang tidak. Jangan, itu kita sama dengan menyakiti Tuhan. Sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Itu ya dan amin, tidak dapat diganggu gugat. Harus. Karena kan kita mengetahui pencipta di dunia ini siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kita harus meragukan? Hal itu terjadi kepada saya. Saya pernah, tangan saya sebelah kanan ini sakit, saudara. Dan saya pada waktu itu bertahun baru ke rumah, ada yang kita anggap saudara yang satu dalam iman. Saya bermain, terus katanya, coba, kebetulan di rumahnya itu ada orang-orang, banyak orang kita Kristen juga berobat ke situ. Saya selain Tuhan memberikan perpanjangan kepada dokter, kepada yang lain saya tidak akan percaya. Jadi saya itu coba berobat sama Pak D itu, katanya. Oke, saya bilang, ini loh Pak D, tangan saya ini sakit. Loh, itu Pak D jadi aneh-aneh, katanya begini, kamu cerewet, kamu ada menyakitin orang, kamu begini. Loh, saya bilang, enggak lah Pak D, ya kamu nanti gini, datang lagi gini. Terus saya bilang sama yang saya panggil Eda, enggak lah, saya nggak mau percaya sama dia, itu aneh, saya bilang gitu kan. Saya tangan saya dipukul, saya begini katanya. Enggak, saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tangan saya ini tidak apa-apa, pasti nanti sembuh. Saya disuruh kembali lagi, saya tidak mau, karena saya banyak orang kita yang percaya ke Yesus, percaya kepada Bapak Pak D itu suatu seperti gaib. Saya paling nggak suka seperti itu.
Saya bilang, saya nggak mau percaya, saya tidak mau percaya kepada siapapun selain kepada Tuhan Yesus. Benar, hanya berapa hari ya, saya tahu tiba-tiba saya nggak tahu tangan saya sembuh sendiri. Itu hal yang terkecil. Kenapa? Itu iblis menguji saya. Pas saya di tahun yang baru, bertahun baru ke rumah saudara, yang di rumahnya seorang kita, saya pada masih ditempatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan, saya begitu banyak disembuhkan oleh Tuhan. Nanti saya akan memberikan kesaksian tentang kesembuhan. Saudaraku yang terkasih, kita di dalam dunia ini, kita mengetahui Adam dan Hawa yang jatuh ke dunia ini itu sudah berdosa. Kita pun seperti itu. Kita sudah berdosa. Tapi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman-Nya seperti Ayub, dosa itu kan kita tinggalkan di dunia. Dan kelak kita dipanggil Tuhan, kita sudah putih seperti kapas, kita sudah bersih. Dan kita dapat tempatkan di Firdaus. Jadi jangan kita, karena kita berdosa, kita tambah lagi dosa itu. Kita harus bertekun kepada Tuhan, jangan percaya apapun, dalam kesulitan apapun di dunia ini. Tetap kita andalkan Tuhan Yesus, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Gampang, hanya yakin dan percaya. Tuhan Yesus tidak meminta apa-apa pun dari kita. Dia hanya ingin kita menjadi pelaku firman seperti Ayub. Kenapa kita harus mengingkari Tuhan Yesus? Kadangkala kita percaya dengan hal-hal yang menyakiti ini, yang menduakan Dia. Kesulitan itu pasti kita alami selagi kita di dunia ini. Tetapi kita harus tetap kita yakin kepada Tuhan. Kita tinggalkan itu semua dosa-dosa di dunia ini. Karena kita hidupkan hanya sebentar di dunia ini. Kita tidak ber1000 tahun hidup di dunia ini. Tidak ada. Apalagi saat ini umur-umur manusia yang muda-muda sudah cepat sekali dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan. Oleh sebab itulah kita berjaga-jaga. Jangan kita berbuat dosa. Tinggalkan dosa itu. Tinggalkan untuk dunia ini. Mencari kekayaan dengan hal yang tidak baik. Mencari ketenaran, mencari jabatan dengan hasil yang tidak baik. Untuk apa, saudaraku? Anak istri kita pun tidak menikmatinya dengan sukacita. Karena apa yang kita dapat tidak dengan anugerah Tuhan, itu sia-sia. Apakah kamu tega memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak istrimu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar dari Ayub dengan ketekunannya. Kita tidak ada apa-apa dibandingkan Ayub. Oleh sebab itu, agar kita dilepaskan dari masa-masa kesulitan kita, tinggalkan dosa, bertobatlah kita, sehingga Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan memberikan mahkota kebahagiaan kepada kita. Asalkan kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan dalam kesulitan apapun.
Saya yakin percaya bahwa kita anak-anak Tuhan pasti mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita merendahkan diri. Merendahkan diri dengan apa? Kita baca firman, baca Alkitab. Selalu buka Alkitab. Itulah bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua, umat pilihannya. Jangan engkau merasa engkau diberikan kesulitan bahwa Tuhan tidak mengasihi. Tidak. Tuhan sangat mengasihimu. Oleh sebab itu Dia memberikan suatu ujian hidup agar membentuk kita menjadi orang yang kuat, yang selalu kita mengandalkan Tuhan. Lebih indah kita mendapatkan sesuatu yang baik dengan mengandalkan Tuhan daripada kita mendapatkan sesuatu hal yang hasil kerja dengan merasa andalan, dengan tipu daya, mendapatkan hasil yang tidak baik. Itu murka Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetap kita kesulitan apapun ya, kita andalkan Tuhan. Senantiasa Tuhan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan dan menuntun kita menjadi orang-orang yang bertekun dan pemenang di dalam menghadapi kesulitan seperti Ayub. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Sebelum kita menutup khotbah ini, mari kita bersatu dalam Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu ya Bapa, agar kami menjadi orang yang benar-benar seperti Ayub ya Bapa, yang selalu bisa menghadapi kesulitan dengan selalu bertekun dalam keadaan hal sesulit apapun. Berikan kami kekuatan, sertai selalu kehidupan kami, agar kami menjadi pemenang ya Bapa di dalam kehidupan ini. Begitu juga ya Bapa, kami mohon saat ini apabila ada orang yang dalam kesulitan, Engkau yang datang kepada mereka ya Bapa, agar mereka Engkau berikan kekuatan sehingga mereka lebih kuat lagi menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Yang sakit penyakit Engkau sembuhkan ya Bapa, sehingga dapat pulih kembali, sehingga mereka lebih selalu mengandalkan Engkau di dalam hal apapun. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang Hamba sampaikan. Biarlah firman ini ya Bapa menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi apapun kesulitan yang kami terima di dunia ini. Karena kami yakin percaya Engkau akan memberikan mahkota kehidupan, kebahagiaan bagi kami apabila kami yakin dan percaya hanya kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunkan segala kesalahan kami ya Bapa, yang selalu mengeluh apabila kami menerima kesulitan, agar kami ya Bapa benar-benar layak menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan untuk itu, sebelum kita menutupnya, kita berdoa dulu
berdoa sempurna dari Tuhannya yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.